Bacaan dari kitab Bilangan. Pada waktu itu Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon aras di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo sahabat-sahabat Yesus, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan harian 13 Desember 2021 dengan tema hari ini, siapakah Yesus bagiku? Baru saja kita mendengarkan bacaan Injil dari Matius ayat 11 sampai 28 dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?
Sahabat-sahabat Yesus, kita semua pasti tahu seorang anak pasti sangat mencintai orang tuanya. Karena cintanya, ia akan berbuat apapun untuk membahagiakan orang tuanya. Anak juga pasti tidak rela, tidak terima, bahkan marah ketika orang tuanya dihina atau dilecehkan. Yesus adalah putra Allah. Ia sangat marah dan tidak terima ketika rumah bapaknya yang merupakan rumah doa dijadikan tempat berjualan, tempat menukarkan uang dan sebagainya. Ia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang digulingkannya, dan burung-burung merpati dilepaskannya. Dalam Injil hari ini, otoritas Yesus dipertanyakan oleh tokoh-tokoh di dalam masyarakat yang dianggap memiliki otoritas, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Hanya berlandaskan pada apa yang resmi, bukan pada apa yang nyata dan benar. Orang-orang resmi itu menanyakan otoritas Yesus. Yesus menanyakan kembali bagaimana tentang otoritas Yohanes Pemandi. Mereka tidak berani menjawab, maka Yesus pun juga tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Sahabat-sahabat Yesus, belajar dari bacaan kali ini, mari kita renungkan kembali apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Apakah kita dengan tulus dan jujur mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus? Seberapa dalam kepercayaan kita kepada Yesus? Atau apakah kita percaya hanya karena kita diajarkan untuk percaya? Atau apakah kita percaya karena kita memiliki pengalaman pribadi tentang Yesus? Bahayanya adalah kita mungkin menjadi terlena atau bahkan lemah dalam keyakinan kita. Advent adalah musim yang indah untuk bertanya, apa yang saya percayai? Siapakah Yesus bagiku? Semoga Tuhan memberkati kita.